Idul Adha sebentar lagi nih, momen yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi pernah nggak sih kita stop sejenak terus mikir, sebenarnya apa sih makna asli dibalik semua tradisi motong sapi, bagi-bagi daging, dan keramaian itu? Nah, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat jalan-jalan bareng ke dalam makna Idul Adha. Yang sebenarnya nggak cuma soal daging atau seremoni doang. Kita bakal bongkar bareng-bareng sejarahnya, tradisinya, sampai dilema sosial yang sering terlupakan. Yuk, aku kasih tahu dikit, kita mulai perjalanan refleksi Idul Adha yang penuh makna ini. Karena kadang di balik ritual besar ada pelajaran kecil yang bisa banget bikin hidup kita lebih bermakna. Kira-kira masih tahu nggak sih apa sebenarnya esensi Idul Adha? Bayangin, setahun sekali sebagian besar orang rame-rame motong sapi. Tapi pernah mikir nggak, kenapa sih harus hewan yang dikurbanin? Apa iya cuma soal bagi-bagi daging? Dilansir dari Kemenak, Idul Adha itu sebenarnya momen buat refleksi tentang keikhlasan Nabi Ibrahim, keberaniannya Ismail, dan soal totalitas kita dalam ketaatan. Nah, kurban itu bukan soal nyembelih doang, tapi lebih ke apa yang sanggup kita relain demi sesuatu yang lebih besar. Kita hidup di era yang serba instan, di mana pengorbanan jadi langka. Makanya Idul Adha itu penting banget buat ngingetin kita soal nilai-nilai dasar kayak ketulusan dan keikhlasan. Nggak semua hal harus tentang imbalan. Kadang justru pengorbanan tanpa pamrih itu yang paling bernilai. Dan lucunya banyak yang lebih siap ngeluarin uang buat hal receh kayak upgrade HP, tapi ngerasa berat buat beli kambing kurban. Ini bukan soal miskin atau kaya, tapi soal prioritas dan kesadaran spiritual. Idul Adha tuh ngajarin bahwa kadang hal paling berharga yang kita punya itu bukan harta, tapi kesediaan buat ngorbanin ego kita sendiri. Misalnya, kalian rela batalin wishlist belanjaan demi bisa nabung buat kurban. Itu bukan sekedar tindakan, tapi bentuk pengorbanan spiritual banget. Karena di balik satu kambing bisa jadi kalian udah korbankan banyak hal, dari jajan, kopi, sampai jalan-jalan ke mall. Kalau cuma motong sapi, bedanya Idul Adha sama festival daging di luar negeri apa? Di luar negeri juga ada festival daging, bahkan lebih meriah. Tapi kenapa Idul Adha dimaknai lebih dalam? Dilansir dari Basnas, kurban dalam Islam itu bukan cuma aktivitas jasmani, tapi ada nilai spiritualnya. Kita dikasih kesempatan buat ngerasain apa artinya ngorbanin sesuatu yang kita sayangin demi kebaikan yang lebih besar. Jadi ya bukan cuma motong, tapi juga latihan buat nurunin ego. Beda dari festival biasa, Idul Adha tuh punya dimensi sosial yang lebih dalam. Kalian gak cuma bagi daging, tapi juga bagi rasa empati. Ngelatih kita buat peka sama kondisi orang lain, khususnya yang hidupnya serba kekurangan. Karena sejatinya berkurban itu bukan cuma soal hewan, tapi juga soal hati. Coba bandingin, festival daging di luar negeri itu biasanya fokus ke pesta dan makan-makan. Nilai spiritualnya yang jadi sentral. Bahkan orang miskin pun bisa ikut bahagia karena ada yang berbagi. Jadi jangan samain kurban sama pesta biasa. Ini momen sakral yang ngasih kita ruang buat jadi manusia yang lebih peduli. Contohnya, di beberapa daerah daging kurban jadi satu-satunya kesempatan warga buat makan lauk selain tempe dan tahu. Jadi kalian bisa bayangin dampaknya tuh jauh lebih besar daripada sekedar konsumsi tahunan. Ibrahim, Ismail, dan momen pisau gagal nembus leher. Kalian bayangin disuruh nyembeli anak sendiri, tapi justru malah jadi simbol kasih sayang. Ini bukan sinetron religi, ini sejarah asli. Dilansir dari Detik, momen itu tuh jadi tonggak dari perintah berkurban. Tapi nilai yang diwarisin bukan cuma tentang patuh sama Tuhan, tapi juga gimana kita mempercayai bahwa sesuatu yang kita relain bakal diganti sama yang lebih baik. Ini bukan cuma soal cerita klasik yang diceritain dari sekolah. Ini adalah fondasi nilai pengorbanan yang relevan banget sampai sekarang. Kita diingetin bahwa kadang sesuatu yang kita sayang banget harus kita relain demi sesuatu yang lebih bermakna. Bayangin aja, Ibrahim bukan sekedar patuh, tapi juga percaya penuh tanpa tanya. Sementara Ismail nggak protes, malah nyuruh ayahnya lakuin perintah itu. Di zaman sekarang mungkin susah nemuin yang kayak gitu. Kita kadang terlalu banyak mikir dan nimbang untung rugi, padahal ada nilai-nilai luhur yang nggak bisa dihitung pakai kalkulator logika. Misalnya aja dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan sama pilihan, mau nurutin logika atau nurutin kepercayaan. Kisah ini tuh ngajarin kita bahwa kadang justru dengan pasrah dan ikhlas kita bakal nemuin makna hidup yang lebih dalam. Dulu orang Indonesia kurban apa sebelum sapi jadi primadona? Sapi itu baru naik daun belakangan, dulu mah kambing. Dilansir dari Infak Yatim, tradisi kurban di Indonesia tuh dulu sangat variatif. Bahkan di beberapa daerah simbol pengorbanannya bukan hewan, tapi makanan yang dimasak bareng. Jadi esensinya tetap berbagi dan kebersamaan. Tradisi kurban lokal itu karena ngebawa semangat gotong royong, nggak melulu tentang hewan mahal, tapi tentang kebersamaan dan rasa syukur. Kadang kita perlu ngelirik ke belakang buat sadar bahwa makna nggak selalu diukur dengan harga. Dan yang paling menarik, di masa lalu orang nggak pusing urusan postingan kurban, karena memang fokusnya ke niat dan kebersamaan. Nggak ada istilah flexing sapi seharga motor gede. Sekarang malah jadi tren, siapa yang bisa beli hewan paling gede. Padahal dulu satu kampung patungan buat satu kambing aja udah dianggap mewah.
Misalnya di daerah Jawa ada tradisi nyate bareng dari daging kurban yang dimasak rame-rame. Bukan cuma soal makan, tapi soal ngobrol, silaturahmi, dan rasa saling punya antar tetangga. Flexing kurban, ibadah atau ajang pamer gaya hidup. Fenomena ini nggak bisa kita tutup mata. Di media sosial makin banyak yang upload foto sapi mahal, lengkap sama caption spiritual, tapi vape-nya kayak endorsement. Dilansir dari Rumah Zakat, banyak orang mulai mempertanyakan, kurban itu buat siapa? Buat Tuhan? Buat yang membutuhkan atau buat validasi sosial? Kalau tujuannya biar dilihat orang, apa bedanya sama pamer barang branded? Kurban jadi kehilangan rohnya kalau niatnya udah bergeser ke pameran. Padahal justru nilai tertinggi itu ada di keikhlasan yang nggak diumbar. Mungkin udah saatnya kita tanya ke diri sendiri, aku kurban buat nyenengin siapa nih? Karena kalau niatnya aja udah salah arah, hasilnya juga bisa jadi sia-sia di mata Tuhan. Masalahnya, flexing kurban ini bikin yang lain ngerasa nggak cukup. Padahal esensi kurban itu bukan kompetisi. Mau kurban kambing atau sapi, yang paling penting adalah niat dan keikhlasannya. Jadi, yuk turunin standar flexing dan naikin standar keikhlasan. Karena yang dinilai bukan caption Instagram, tapi niat terdalam dari hati kita. Sebetulnya sah-sah aja dokumentasiin momen kurban, tapi kalau setiap tahun makin banyak yang mikirkan angle foto daripada niat, bisa bahaya. Kurban jadi konten, bukan ibadah. Kalau kurban online, efisien atau enggak terasa sakralnya? Sekarang kurban tuh tinggal klik, transfer, pilih jenis hewan, dan selesai. Praktis sih, tapi apakah masih dapat feel spiritualnya? Dilansir dari Dompet Duafa, meski sah dan bermanfaat, kurban online tetap perlu niat dan pemahaman yang benar. Jangan sampai karena terlalu praktis, kita makin jauh dari hakikatnya. Teknologi itu alat, bukan tujuan. Boleh aja pakai jasa kurban online, tapi jangan sampai itu cuma transaksi kosong. Kita tetap harus hadir secara spiritual, minimal lewat doa atau pemahaman mendalam soal ibadah ini. Karena yang paling penting bukan di mana atau gimana kita kurban, tapi kenapa kita melakukannya. Banyak orang yang ngerasa puas cuma karena udah transfer, tanpa ngerti kemana dan untuk siapa kurban itu disalurkan. Padahal keterlibatan batin itu juga bagian penting dari ibadah. Jadi meskipun kurban online itu solusi modern, kita jangan sampai kehilangan substansi ibadahnya. Harus tetap ada keterhubungan spiritual yang nyata. Kadang justru dengan ikut langsung motong atau minimal hadir di lokasi, kita bisa lebih ngerasain makna kurban. Ada aroma, suara, dan suasana yang nggak bisa dirasakan lewat layar. Atau misalnya kita bikin video call bareng panitia kurban biar bisa lihat prosesnya dan ikut doa bareng. Hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa jadi jembatan antara digitalisasi dan spiritualitas. Daging kurban, gizi untuk orang miskin, atau stok barbeque untuk keluarga sendiri. Distribusi daging tuh sakral, tapi di lapangan sering banget yang dapat malah yang udah jelas mampu. Di sisi lain, yang benar-benar butuh malah cuma kebagian tulang atau bahkan zong. Ini bukan soal iri-irian, tapi soal keadilan sosial. Kurban tuh ibadah yang punya dampak sosial besar. Harusnya jadi momen buat ngasih yang terbaik ke yang paling membutuhkan. Tapi kadang karena sistem distribusinya yang gak rapi atau karena gak enak nolak tetangga yang udah mampu, jadi alokasi dagingnya meleset. Padahal menurut Kemenak, inti dari kurban itu bukan soal bagi rata, tapi bagi tepat. Jangan sampai kurban berubah jadi ajang bagi-bagi gengsi, sementara orang miskin cuma jadi penonton. Dan yang bikin nyesek, kadang ada keluarga yang dapat daging segar cuma setahun sekali, ya pas Idul Adha ini, tapi malah dilewatin. Padahal seharusnya ini jadi momen mereka ngerasain nikmatnya gizi hewani yang mungkin selama ini cuma bisa mereka cium aromanya dari dapur tetangga. Kurban dan krisis pangan, solusi atau malah nambah masalah? Ngomong-ngomong soal daging kurban, kita juga harus mikir soal isu krisis pangan yang makin sering muncul. Kadang sapi atau kambing yang dikurbankan malah bikin harga daging di pasar melambung tinggi. Jadinya yang mau beli buat sehari-hari malah jadi susah karena harganya yang naik drastis. Dilansir dari Kompasiana, kurban bisa jadi momentum buat dorong konsumsi pangan lokal yang lebih berkelanjutan. Misalnya dengan memprioritaskan hewan kurban dari peternak lokal dan distribusi yang lebih merata, bukan cuma fokus ke sapi impor yang bikin biaya tinggi. Tapi jangan salah, kalau salah kelola, kurban bisa jadi masalah baru. Misalnya, limbah dari pemotongan hewan yang nggak diolah dengan baik bisa bikin lingkungan kotor dan berbau. Ini yang kadang terlupakan, padahal penting banget buat kesehatan lingkungan sekitar. Misalnya di beberapa daerah, masyarakat berinisiatif buat manfaatin limbah kurban jadi pupuk organik. Ide keren kan? Selain bikin lingkungan lebih bersih, juga bantu petani lokal jadi lebih produktif. Jadi, kurban bukan cuma soal ibadah dan sosial, tapi juga soal tanggung jawab lingkungan. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kurban itu sesungguhnya punya potensi besar buat jadi gerakan sosial ekologis yang keren banget kalau dikelola dengan baik. Euforia Idul Adha, habis kurban, besok lupa lagi. Seru banget nih waktu Idul Adha, biasanya orang-orang semangat banget. Tapi sayangnya nggak jarang, semangat itu cuma sementara. Setelah beberapa hari, banyak yang balik ke gaya hidup lama. Lupa lagi sama pesan kurban yang sebenarnya. Dilansir dari Prudential Syariah, penting banget buat kita nggak cuma lihat kurban sebagai ritual tahunan doang.
Ibadah ini seharusnya menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian yang bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar dari kurban yang bisa bikin kita jadi lebih murah hati, nggak cuma waktu daging dibagiin, tapi juga dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Sayangnya kadang orang lupa itu dan kembali ke kebiasaan lama yang cenderung individualis dan konsumtif. Kalau kata orang, kebiasaan lama itu kayak mantan, susah dilupain. Tapi kalau mau jadi versi diri yang lebih baik, ya harus belajar dari momen kurban itu, supaya nilai-nilainya nggak cuma numpang lewat doang. Kalau kita bisa ngebawa spirit pengorbanan dan kepedulian dari Idul Adha ke dalam keseharian, dunia ini pasti bakal jadi tempat yang jauh lebih asik buat ditinggalin. Idul Adha bukan cuma sekedar motong sapi, tapi ngobrol sama hati. Jadi di balik daging dan hingar-bingarnya, Idul Adha itu sebenarnya ngajak kita buat ngobrol sama hati, buat refleksi gimana kita bisa jadi manusia yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih ikhlas. Dilansir dari Kemenak, makna kurban bukan cuma soal fisik, tapi juga soal batin dan sosial. Ibadah ini ngajar kita buat berani ngorbanin apa yang kita sayangi demi kebaikan yang lebih besar. Makanya jangan cuma lihat Idul Adha sebagai momen buat pamer sapi atau bagi-bagi daging doang, tapi lihat sebagai titik mulai buat jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih peka dan yang lebih bersyukur setiap hari. Kalau kita bisa buat nilai-nilai ini terus-terusan, bukan cuma pas Idul Adha, insya Allah hidup kita bakal jadi lebih bermakna. Soalnya pada akhirnya kurban itu adalah tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi yuk kita rayakan Idul Adha dengan hati, bukan cuma dengan ritual. Nah itu dia pembahasan kita tentang Idul Adha yang sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar motong sapi dan bagi-bagi daging. Semoga habis nonton ini kita semua jadi lebih ngerti, lebih ngerasain, dan bisa ngebawa spirit pengorbanan serta kepedulian itu ke kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma pas Idul Adha doang. Oke, sekian episode kasih tahu dikit kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan kasih tahu dikit selanjutnya. Oke, thank you.